Buayan diciptakan ketika Tuhan sedang tersenyum. Hamparan sawah hijau membentang luas. Udara sejuk pedesaan menghembus lembut, membawa aroma tanah basah dan kesegaran alam. Di kejauhan, perbukitan Kars berdiri tegak, menjadi latar belakang yang megah. Suara kicauan burung dan gemericik air irigasi menjadi musik latar yang mendamaikan hati. Ini adalah potret kesederhanaan yang menawan. Zaman dahulu, daerah ini merupakan sebuah rawa yang terletak di kaki perbukitan kawasan Kars Gombong Selatan, yang konon terdapat banyak buaya sehingga dapat membahayakan siapa saja yang melewatinya. Sungai yang saat ini mengairi kecamatan Buayan, yakni Sungai Jatinegara, pada masa itu belum terbentuk. Dengan kesepakatan para penduduk setempat, daerah ini diberi nama Buayan, yang berasal dari kata bahasa Jawa, baya yang berarti buaya. Dalam hal ini, yang dimaksud adalah bahaya atau hewan buaya, karena di daerah tersebut terdapat banyak buaya yang dapat membahayakan warga. Kecamatan Buayan memiliki luas 68,42 km persegi, terdiri dari 20 desa, dengan jumlah penduduk 184. Dalam hal mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, Kecamatan Buayan memiliki pasar desa diantaranya Desa Mergosono, Desa Karangbolong, Desa Jatiroto, Desa Rangka, dan Desa Rogodadi sebagai penggerak roda ekonomi. Selain itu, terdapat dua pasar penda yaitu Desa Banyumudal dan Desa Karangsari. Berikut produksi tanaman sayuran dan buah-buahan di Kecamatan Buayan pada tahun 2024. Adapun produksi padi sawah pada tahun 2023 sebesar 12.456 ton dan kacang hijau sebesar 482 ton. Potensi wisata Kecamatan Buayan. Embung Tugu, sebuah waduk yang terletak di Desa Tugu, yang berfungsi sebagai penampung air untuk irigasi pertanian, dan sekaligus menjadi objek wisata alam dan edukasi populer. Embung ini merupakan bagian dari Geopark Kebumen, dan menawarkan pemandangan lanskap pegunungan Kars Gombong Selatan. Eduwisata Biogas Terpadu. Pusat wisata edukasi di Desa Banyumudal, yang menggabungkan peternakan, pertanian, dan produksi biogas. Fasilitas ini mengajarkan proses pembuatan energi terbarukan dari kotoran ternak dan limbah organik untuk menghasilkan biogas dan pupuk organik, sekaligus menjadi tempat pariwisata berbasis lingkungan dalam kawasan Geopark Kebumen. Langen Ujung. Ini berada di tempat wisata pemandian Langen Ujung. Kenapa disebut pemandian Langen Ujung itu? Karena tempatnya Langen itu tempat pemandian, ujung itu di ujung desa. Jadi Langen Ujung adalah tempat pemandian yang ada di ujung desa Buayan. Ini dibangun pada masa penjajahan Belanda yang fungsi utamanya adalah sebagai irigasi pertanian warga masyarakat Buayan. Nah, kami selaku pemerintah desa ini memanfaatkan potensi yang ada di desa Buayan ini sebagai tempat wisata desa. Berencana ada juga wisata religi yang di sebelah barat ini pegunungan ini, itu ada namanya Kulahan. Kalau zaman dulu-dulunya itu tempat orang semedi. Bulan mata air ini itu juga mata air dari Kars pegunungan. Sendang Pelus Desa Rogodadi. Terkait dengan wisata Sendang Pelus ini tentunya kita masih mempercayai karena di sini terkait dengan petilasan Mbah Singosari. Di sini terkait dengan adanya petilasan Mbah Singosari, tentunya kami dari atas nama dari pemerintah desa dan seluruh warga masyarakat Desa Rogodadi masih tentunya menguri-nguri terkait dengan adanya petilasan Mbah Singosari tersebut. Lanjut lagi di Gua Simbar juga ada masih tahapan untuk Gua Simbar untuk pembikinan jalan
Insya Allah di tahun 2027 nanti selesai untuk pembangunan jalan. Objek wisata alam Kepuh Wonodadi merupakan wisata dengan wahana kolam renang yang airnya bersumber dari mata air pegunungan. Sagara View of Karangbolong, wisata pantai berbukit yang menawarkan pesona panorama pantai yang menggabungkan rindangnya perbukitan Kars. Pemandangan pantai dan laut berwarna biru berpadu dengan langit cerah menjadi daya tarik utama yang bisa dinikmati wisatawan saat berkunjung. Berada di tepi tebing dan langsung menghadap ke Samudra Hindia, membuat pemandangan yang disajikan sangat memanjakan mata. Masih dalam kawasan wisata yang sama, terdapat wisata Pantai Karangbolong. Pantai Karangbolong merupakan pantai landai berpasir yang cukup luas, yang dibatasi oleh pebukitan yang disusun oleh batuan sedimen plastik asal gunung api. Potensi budaya Kecamatan Buayan. Karnaval Pesona Buayan, sebuah parade spektakuler yang menampilkan beragam kebudayaan Nusantara. Merdi Desa, tradisi masyarakat Jawa untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan atas segala nikmat dan karunia, seperti rezeki, keselamatan, serta ketentraman dan keselarasan hidup yang telah diberikan sepanjang tahun. Selamatan 1 Muharram, ritual spiritual yang berpusat pada refleksi, pembersihan diri, dan penghormatan terhadap leluhur. Kampung Anyaman Mergosono merupakan UMKM yang bergerak di bidang kerajinan anyaman berbahan dasar serat alam, khususnya pandan. Kampung Anyaman menghasilkan produk anyaman dengan desain modern dan sentuhan tradisional, menggunakan bahan baku pandan yang dibudidayakan sendiri, serta berorientasi pada produk ramah lingkungan untuk pasar domestik dan internasional. Alhamdulillah sampai saat ini Kampung Anyaman sudah berhasil mengekspor 10-15 ribu pieces ke berbagai negara, diantaranya Malaysia, Jepang, Cina, Belgia, dan Perancis. Pabrik Tahu Saat Pak Saijo merupakan sebuah usaha tahu yang berada di Desa Gebluk. Rasanya yang khas dan enak, membuat setiap orang ingin kembali menikmatinya. Mutiara Handicraft. Usaha ini memiliki produk kerajinan tas berbahan karung goni, kesat karakter, kain perca, serta pakaian yang penjahitnya sebagian besar adalah kaum disabilitas. Awalnya saya mendirikan usaha Mutiara Handicraft ini karena sebagai penyandang disabilitas itu selalu didiskriminasi, melamar kerja selalu ditolak, sehingga saya mempunyai inisiatif daripada saya melamar kerja selalu ditolak, lebih baik saya menciptakan lapangan kerja. Awalnya saya mendirikan usaha ini untuk diri sendiri, tapi lama-lama itu bertemu dengan teman-teman penyandang disabilitas yang mempunyai nasib yang sama. Awalnya keset karakter, yang waktu itu di tahun 2007 keset karakter itu menjadi juara 1 wirausaha muda teladan, dan alhamdulillah dari situlah saya diajak ke Menpora itu keliling dunia, dan sampai saat ini teman-teman penyandang disabilitas ada 300 yang tergabung di Mutiara Handicraft, yang mereka semua itu bikin keset di rumah masing-masing, setelah jadi itu disetorkan di Mutiara Handicraft, seperti itu.
Gula Semut Birmala Pakuran. Di desa kami ini ada kelompok perempuan yang usahanya di gula semut. Jadi ini manfaatnya sangat luar biasa. Ini bisa untuk mengurangi diabetes. Jadi saya harapkan ini orang-orang terutama di Kabupaten Kebumen sekarang mengkonsumsi gula semut. Waking up, she on it. Good love in the morning. Get on top my cojones. I pleasure you for the moment. This don't come with no warranty. You want it but can't afford it. Kopi Kars Wonodadi. Kopi Wonodadi merupakan salah satu tanaman kopi robusta yang tumbuh di pegunungan Kars atau pegunungan Kapur, sehingga ada cita rasa yang lain daripada daerah lainnya. Tentunya ada rasa gurih dan rasa karamel yang membuat rasa atau cita rasa dari kopi itu sendiri. Jenang Kondang Rangka. Omah Kelor Jadli. Rumah herbal yang memproduksi dan menjual berbagai produk herbal yang dibutuhkan bagi kesehatan. Terdapat beberapa produk seperti sabun maupun minuman tradisional, siap seduh, dan siap saji. Terima kasih.